selamat bertemu kembali dalam perkuliahan rekayasa gempa. Kita mulai atau mereview sebentar apa yang telah kita sampaikan di pertemuan yang telah lalu. Ya. Jadi Anda bisa lihat seperti ini. Oke. Jadi ini adalah, misalkan saya punya suatu portal, ya portalnya seperti ini. Kemudian ada gaya geser gempa yang bekerja di bawah bangunan Anda, ini V ya. Kemudian kita bisa seolah-olah kita seolah-olah mengidealisasikan seolah-olah seperti ada gaya lateral statik pada lantai yang kita punya, ya sebesar H. Jadi V itu sama dengan H. Kemudian akibat beban gempa tersebut atau gaya lateral tadi, maka akan timbul yang disebut sebagai lateral deformation ini ya. Jadi ini adalah lateral deformation. Oke. Nah, kalau kita plot ya, jika kita plot hubungan antara gaya geser gempa yang bekerja di bawah bangunan Anda ataupun H juga boleh, H sama dengan V ya, di gaya geser gempa itu terhadap lateral deformation ya, ini adalah lateral deformation ya, ini lateral deformation ya, ini adalah shear ya, shear atau gaya geser gaya dasar gempa. Oke, nah kemudian sebenarnya kita boleh ya mendesain bangunan kita sangat kuat. Ini kita bisa merencanakannya itu secara elastik ya. Tapi kemarin sudah kita ungkapkan bahwa kalau kita mendesain struktur kita dengan gaya gempa elastik ini, maka tentu saja ini akan menghasilkan atau berimplikasi pada biaya konstruksinya, yaitu sangat mahal. Ya. Dan tentu saja kalau kita lihat nanti juga strukturnya menjadi sangat masif ya. Misalkan kolom-kolom yang sangat besar, balok-balok yang sangat besar, membutuhkan shear wall, ada bracing dan segala macam, dan mungkin secara arsitektural juga tidak menjadi indah lagi ya, sehingga para ahli itu bersepakat bahwa yang disebut sebagai struktur tahan gempa itu ya struktur yang dapat berdeformasi secara inelastik dengan cukup besar sebelum dia mengalami keruntuhan ya. Jadi sekali lagi Anda boleh mendesain dengan gaya besar gaya geser gempa 100% ini, oke? Tetapi Anda juga boleh mendesain gaya gempa, mendesain struktur Anda dengan gaya gempa yang direduksi. Jadi kekuatannya direduksi bisa sampai 3/4-nya, bisa cuma sampai setengahnya, bisa sampai 1/4-nya, tetapi konsekuensinya Anda harus sediakan deformasi elastik yang semakin besar seiring dengan semakin besarnya reduksi gaya gempa yang Anda aplikasikan. Yang Anda lihat di sini adalah kekuatannya semakin kecil ya, Anda reduksi kekuatannya, tetapi kebutuhan duktilitasnya semakin besar ya. Jadi definisi daripada duktilitas itu misalkan ini adalah deformasi ketika yield gitu, ini adalah deformasi ultimate-nya begitu, maka duktilitas merupakan duktilitas ya, merupakan perbandingan antara ultimate terhadap yieldnya. Oke. Jadi semakin besar faktor reduksi, semakin kecil gaya gempa yang Anda rencanakan, maka kebutuhan duktilitasnya semakin besar ya. Jadi duktilitasnya seperti ini. Jadi deformasi elastik yang perlu Anda rencanakan semakin besar. Jadi kalau Anda rencanakan 3/4 gaya gempa elastik, maka ini yang perlu Anda sediakan, deformasi elastik sekian yang perlu Anda sediakan. Kalau Anda reduksi lagi gaya gempanya menjadi setengah gaya gempa elastik, maka ini deformasi elastik yang harus Anda sediakan. Kemudian jika dia sampai direduksi sampai 1/4-nya menjadi 1/4-nya, maka Anda perlu menyediakan deformasi elastik yang sangat besar, cukup besar di sini. Ya, tentu saja peraturan mengatur tentang ini. Jadi memang seharusnya kita melakukan pengujian di laboratorium dan kita mengukur sistem struktur kita itu memiliki deformasi elastik berapa ketika dikenai beban lateral gempa ya, atau disimulasikan beban lateral di laboratorium. Nah, seperti itu. Kemudian
ini ya, jadi ada kata-kata pertama ini adalah struktur bangunan tahan gempa pada umumnya didesain terhadap gaya gempa yang lebih rendah, jadi ada lebih rendah. Jadi sekali lagi pada umumnya didesain dengan gaya gempa yang lebih rendah seperti ini, karena kita menginginkan desain yang murah ya, jadi kita harus menyediakan deformasi elastik yang cukup besar. Ya, jarang kita mendesainnya dengan gaya gempa elastik ini. Kemudian struktur desain untuk berperilaku elastik. Jadi karena gaya gempanya yang digunakan untuk desain itu tidak 100%, maka harus ada kebutuhan duktilitas di sini. Dia harus bisa, kita harus menjamin bahwa dia berperilaku elastik, memiliki deformasi elastik yang cukup besar sebelum dia mengalami keruntuhan. Ya. Nah, kemudian kalau kita bicara struktur yang aktual, jadi ini adalah desain ya. Ini adalah desain yang pertama ya, elastik ya. Ini sampai sini elastik. Ini adalah desain yang kedua, yang ini ke sini, kemudian deformasi elastiknya cukup kecil ya. Ya, tapi Anda bisa mereduksi gaya gempanya sebesar seperempatnya, ini jadi 3/4. Nah, kemudian yang sistem struktur yang ketiga ini kemudian ke sini. Ya, tapi deformasi elastiknya harus Anda sediakan lebih besar daripada sistem struktur yang kedua. Kemudian sistem struktur yang keempat, yang terakhir, yang paling detail ini, Anda harus sediakan deformasi elastik yang paling besar di antara 4 sistem struktur. Ya, nah di sini ini adalah gaya gempa desain. Atau kita buatkan di sini, ini adalah gaya gempa desain. Ya, kuat desain. Ya, ini sama ya, jadi force atau base shear, ini adalah displacement. Kemudian aktual di lapangan itu secara teoritis bahwa dia seharusnya lebih besar daripada yang kita rencanakan ya. Jadi ini adalah struktur yang aktualnya cukup besar ya, kalau kita mengabaikan hal-hal non teknis yang biasa terjadi di lapangan, tetapi secara teknis itu seharusnya kuat aktual itu lebih besar daripada kuat desain kita ya. Kemarin sudah disinggung bahwa kenapa dia bisa lebih besar daripada kuat desain ya, karena terjadinya ini urutan kelelehan daerah kritis ya. Jadi elemen struktur kita itu bisa mengalami pelelehan ya, bisa mengalami pelelehan. Jadi pelelehan ini merupakan suatu disipasi energi ya. Jadi pengalihan energi dengan cara pelelehan elemen-elemen struktur atau daerah-daerah tertentu yang mengalami momen paling besar. Jadi Anda lihat ketika terjadi gempa ke sana, ada momen paling besar itu pada ujung-ujung balok dan ujung-ujung kolom. Oke, jadi dia akan terjadi kerusakan pertama kali. Oke, dan terakhir Anda boleh mengizinkan pelelehan terjadi di kolom bagian paling bawah ya. Nah, ini adalah urutan pelelehan daerah kritis. Jadi dia dapat mengalami pelelehan, itu merupakan sumber daripada kuat lebih. Kemudian ini adalah sumber yang pertama. Kemudian sumber yang kedua adalah kuat lebih bahan. Jadi seperti yang telah disampaikan kemarin, misalkan struktur Anda adalah struktur beton bertulang, Anda terdiri daripada beton dan juga tulangan. Kalau betonnya lebih kecil daripada yang Anda spesifikasikan, maka beton tersebut Anda tolak kan. Kalau Anda misalnya di mix, begitu juga dengan kuat leleh tulangan, Anda tes di laboratorium, jika dia lebih kecil daripada yang Anda spesifikasikan, Anda seharusnya tolak juga. Sehingga material, dari segi material, maka seharusnya beton dan bajanya, tulangan bajanya itu lebih kuat daripada yang Anda rencanakan. Kemudian ada juga strain hardening. Ya, strain hardening ini merupakan sumber juga daripada kuat lebih atau overstrain. Kemarin kita sebut ini adalah overstrain atau kuat lebih ya. Jadi kalau kita punya material baja itu ya, ini adalah tegangannya, ini daerah elastiknya, kemudian elastiknya ini adalah LVA. Nah, biasanya kita ambil sampai dia sebagai elastik plastik ya, elastoplastik. Strain hardeningnya kita abaikan biasanya seperti ini ya. Nah, kenyataannya bahwa dia bisa mengalami strain hardening, bahwa ini adalah disebut sebagai strain hardening. Jadi peningkatan kekuatan seperti ini yang disebut sebagai strain
hardening. Jadi memang ketika kita desain biasanya kita hanya menggunakan model elastoplastik ini cuma sampai sini. Padahal kenyataannya itu bisa mengalami penguatan, kemudian baru dia runtuh. Kemudian ada faktor reduksi. Ya, ini juga kita aplikasikan dalam desain. Jadi kalau kita mendesain, Anda punya ya kayak kapasitas nominal Anda itu yang sudah Anda reduksi dengan faktor reduksi berdasarkan peraturan itu harus lebih besar ya sama dengan RU-nya ya. Jadi RU itu adalah beban luarnya yang terjadi yang terfaktor, misalkan 1,2 dead load plus 1,6 live load. Kemudian yang ini adalah kuat nominal Anda ya, yang sudah dikalikan dengan faktor reduksi. Karena disebut sebagai faktor reduksi ya nilainya itu pasti lebih kecil daripada 1,0. Oke, bisa 0,9, 0,8 tergantung daripada perilaku daripada elemen strukturnya. Tentu saja yang ketat dia akan memiliki nilai yang lebih kecil atau reduksi yang lebih besar. Misalkan geser 0,75, jadi ada reduksinya 25%. Kalau lentur karena dia lebih detail maka dia cukup 10%, jadi reduksinya 0,9. Kemudian ada jenis elemen, jadi ada jenis elemen-elemen tertentu yang dia memiliki kuat lebih ya, termasuk beberapa pembulatan itu juga kita lakukan pada level elemen, pembulatan jumlah tulangan dan sebagainya itu kita lakukan di level elemen. Ini sudah kita sampaikan terkait dengan filosofi desain struktur tahan gempa. Jadi ketika terjadi gempa kecil maka dia tidak terjadi kerusakan struktural. Yang kita kalau civil structural engineer itu bicara struktural ya. Jadi kalau arsitek ya pasti rusak di sini. Kemudian ketika gempa menengah maka terjadi kerusakan struktural tapi tidak parah dan dia bisa diperbaiki. Kemudian ketika gempa kuat maka terjadi kerusakan yang cukup parah pada elemen struktur kita tetapi dia masih belum mengalami keruntuhan total. Jadi dia boleh near collapse tapi tidak boleh collapse. Kemudian prinsip desain kapasitas kemarin sudah kita jelaskan yang lebar ya, kita tidak usah membahas lagi. Kemudian kita masuk ke sistem kontrol seismik ya. Jadi sistem kontrol seismik. Jadi kalau kemarin kita bicara sistem struktur untuk penahan gempa itu ada beberapa macam ya. Ada sistem rangka pemikul momen, ya. Ada SRPM. Sistem rangka pemikul momen itu ada momen biasa, menengah, khusus begitu. Jadi ketika terjadi gempa ya terjadi gempa maka dia mengalami deformasi atau merespon dalam bentuk aksi lentur. Nah, oke. Ada juga yang dia struktur baja ya dengan bracing gitu. Ya ada bisa seperti ini. Nah ini bracingnya ya. Dia merespon ke gempa itu dengan aksi aksial. Ya aksial. Karena aksi aksial dia lebih ketat daripada lentur. Tapi Anda lihat deformasinya ketika dia mekanismenya adalah aksial maka deformasinya kecil karena dia ada bracing di sini. Ada juga kan dinding geser. Jadi ya hampir saja juga mekanismenya sama dengan aksial ini. Dinding geser begitu. Ini juga deformasi lateralnya kecil dibanding dengan aksi lentur. Jadi ini adalah bentuk respon. Jadi apa yang datang, energi gempa yang datang itu diterima. Kemudian dalam responnya dalam bentuk tertentu, bisa aksi lentur atau bisa aksi aksial dan sebagainya. Oke. Nah, kalau sistem kontrol seismik itu berbeda. Jadi sebelum dia masuk ke sistem struktur, maka energi gempa itu sudah diredam, sudah mengecil atau direduksi begitu. Energi gempanya sudah direduksi atau bisa jadi energi gempa itu 100% dialihkan, jadi sudah tidak menerima beban gempa lagi begitu ya. Nah ini ada 3 jenis ya. Jadi ada kontrol pasif, ada kontrol aktif, dan kontrol campuran atau hybrid ya. Jadi kalau kita bicara yang membedakan ini hanyalah ini energi yang digunakan untuk menjalankan kontrol tersebut dan sistem device yang digunakan. Jadi energi dan sistem device yang digunakan. Kalau tanpa energi atau sistem device maka kita sebut sebagai kontrol pasif ya, kontrol pasif.
Kalau dia menggunakan energi dan sistem device, maka dia adalah kontrol aktif 100%. Jika dia menggabungkan antara kontrol pasif dan kontrol aktif, maka ini disebut sebagai hybrid atau kontrol campuran, ya, sama dengan pasif plus aktif. Oke. Jadi kita bicara pertama terkait dengan kontrol pasif, ya. Jadi contohnya ada beberapa macam. Ini contohnya adalah ini ya, damper, viscous damper, ya, viscous damper. Jadi seperti yang terpasang di kendaraan Anda, sepeda motor, mobil, sebagainya. Nah, itu ketika terjadi gempa, ya, Anda lihat seperti ini ya. Jadi mungkin ketika terjadi gempa, misalnya gempanya ke sana, begitu, F-nya begitu, 1, F2, F3, ketika geser gempanya ke arah kanan, maka responnya seolah ke arah kiri. Ya. Oke, nah ini dia akan merespon di sini. Ya, dia akan merespon dalam bentuk ini tertekan, dalam bentuk tekan, gitu kan? Ini batangnya menjadi memendek, batangnya menjadi memendek, dan energi gempa itu dialihkan ya dari struktur ke ini viscous fluid ini ya. Jadi cairan viscous ini yang akan meredam energi gempanya. Oke. Kemudian ini adalah bentuk statik ya, yang tadi pasif, yang bentuk pasif. Kemudian yang pasif juga bentuknya adalah base isolation. Jadi ini adalah tanpa base isolation. Jadi ada kalau kita ukur deformasinya ya, deformasi adalah proyeksi sebelum dia mengalami deformasi ya. Dan Anda lihat bahwa momen yang bekerja pada kolom itu adalah simpangan antar lantai dikalikan dengan tinggi lantainya tersebut. Ya, jadi Anda lihat di sini kalau ini adalah simpangan lantai teratas, maka selisihnya adalah ini. Jadi simpangan ini ya, kemarin ada, kalau ini adalah delta kecil, maka ini delta, selisihnya antara simpangan lantai teratas dengan di bawahnya persis, maka ini adalah delta besar. Maka Anda tahu momen sama dengan kita kalikan dengan H. Oke, nah kemudian Anda bisa ketika terjadi gempa dengan base isolation ya, ketika ada base isolation, maka Anda lihat bahwa ini ya, bahwa ini tidak mengalami deformasi lateral sama sekali. Jadi momen di sini sama dengan 0, momen di sini sama dengan 0, momen di sini sama dengan 0. Jadi hampir tidak mengalami gaya gempa, atau momen kolom itu tidak mengalami momen akibat gaya gempa. Jadi yang ketika terjadi gaya gempa, jadi kalau ini ada gaya gempa V ke arah sana, maka responnya adalah sebaliknya ke sini. Ini juga arah sana, maka yang bergeser itu adalah ini base isolation. Anda lihat di sini bahwa ini adalah base isolationnya yang bekerja ya. Jadi dia seolah-olah dia menyeimbangkan. Jadi kalau dia ada deformasi, ya deformasinya ada di sini. Dan deformasi relatif, Anda lihat bahwa di sini kuncinya di sini. Jadi yang mengakibatkan ini adalah gaya dalam. Akibat gempa itu merupakan fungsi daripada simpangan antar lantai. Ya, simpangan antar lantai. Kalau simpangan antar lantainya tidak ada, jadi bukan simpangan lantai ya, simpangan antar lantai. Jadi kalau simpangan antar lantainya tidak ada, maka tidak ada gaya dalam yang timbul akibat gaya gempa pada kolom-kolom di sini gitu. Jadi dengan adanya base isolation, maka di sini Anda lihat tidak ada gaya dalam akibat gaya gempa yang terjadi. Kemudian ini ada sistem kontrol seismik ya, yang ketiga yaitu tune mass damper. Jadi ini adalah contoh yang pasif. Jadi kalau misalkan ini bergerak ke arah sana, itu misalkan Anda punya bangunan seperti ini gitu, yang Anda bergerak ke sana ya, kayak geser gempanya ke arah sana, maka responnya ke arah sana, maka Anda punya bandul ditaruh di sini ya, dia akan memberi perlawanan ke arah sana, sehingga deformasinya akan mengecil,
ini delta 1, ini delta 1 aksen begitu. Jadi karena dia harus melawan ke sana, ya, dia akan memberikan perlawanan seiring dengan gaya gempa yang terjadi. Kemudian ada seismic retrofitting. Jadi kalau kita bicara seismic retrofitting itu adalah suatu modifikasi struktur existing untuk meningkatkan ketahanan terhadap beban gempa. Ya, jadi ada beberapa. Jadi ada retrofitting untuk meningkatkan kekakuan dan kekuatan, ada retrofitting untuk meningkatkan ductilitas, dan retrofitting kontrol seismik dengan gempa. Jadi kita sudah sampaikan yang tiga ini. Nah, di sini ada beberapa macam contoh ya retrofitting untuk meningkatkan kekuatan dan kekakuan. Contohnya adalah, tapi retrofitting itu dilakukan pada bangunan existing. Ya, lagi ini adalah modifikasi struktur existing. Jadi misalkan kita kasih shear wall di sini, ya kita kasih shear wall di sini, ini juga shear wall di sini, ya terhadap struktur existing di sini, maka ini akan menambah kekakuan dan kekuatan. Jadi seolah-olah awalnya adalah moment frame, ini adalah moment frame ya, moment frame atau struktur rangka pemikul moment SRPM, ya struktur rangka pemikul SRPM ya. Nah, ini aksinya adalah lentur ya, ini kemudian diperkuat menggunakan shear wall begini ya, shear wall sehingga meningkatkan kekuatan dan kekakuan. Tetapi satu hal bahwa dia menjadi lebih ketat ya, karena deformasinya mengecil. Kalau ini deformasi satu gitu, satu aksen gitu, ini deformasi satu aksen lebih kecil daripada deformasi satu. Nah, sudah lihat bahwa ini akan kecil. Nah, kemudian ada juga penambahan bracing ya. Ini sama menjadi aksi lentur menjadi aksi aksial. Jadi aksi aksial. Ya, jadi ketika ada gaya gempa F, begitu ini adalah batangnya akan tertekan, yang batang sebaliknya akan tertarik. Tetapi ini juga menjadi delta satu aksen. Jadi deltanya itu akan lebih kecil. Kemudian ada juga retrofitting untuk meningkatkan ductilitas ya, hanya ductilitasnya saja. Ini seperti menggunakan FRP. Jadi ini sudah banyak digunakan di Indonesia. Ada beberapa macam FRP, ada yang aramid, ada yang glass, ada yang karbon. Jadi yang karbon itu biasanya paling banyak digunakan karena dia memiliki kuat tarik yang jauh lebih besar daripada struktur material baja. Oke, nah dia bentuknya seperti stiker. Jadi Anda tempelkan di sini, Anda tempelkan di sini. Kemudian Anda kasih resin. Jadi ini merupakan suatu sistem. Jadi tidak hanya FRP tapi juga resin. Jadi resin itu untuk menempelkan lemnya begitu. Jadi suatu sistem. Jadi ini seperti stiker, ya. Oke. Tapi memang di sini cukup mahal karena ini merupakan teknologi baru dan harganya cukup mahal. Tentu ini menjadi suatu pilihan yang paling bijak. Kemudian ini adalah cara tradisional, yaitu penambahan plat baja. Penambahan plat baja ya. Jadi untuk meningkatkan ductilitas, kekuatannya tidak meningkat ya, tapi ductilitasnya meningkat. Jadi tadi kita sudah bicara deformasi lateralnya itu, atau ini saja ya. Kemudian ini adalah V-nya. Nah, ductilitasnya itu ya ini semakin panjang, awalnya mungkin dia sampai sini begitu di satu ya. Kemudian dia berubah menjadi dua. Jadi meningkatkan ductilitas. Ini adalah Y, delta U1, delta U2. Oke, ductilitasnya makin tinggi. Delta U2 per delta Y itu lebih besar dari delta U1 per delta Y. Ya, ini meningkatkan ductilitas. Oke. Nah, kemudian tadi kita sudah singgung kontrol seismik ya. Jadi ada retrofitting itu bisa dengan device ya. Jadi mengalihkan energi atau meredam energinya. Anda bisa pakai ini damper tadi, pakai damper ya. Kemudian juga Anda bisa pakai seismic floor isolation system seperti ini.
ya ada dan sebagainya. Anda juga bisa pakai base isolation ini, cuma sangat sulit yang dilakukan karena kan ini adalah struktur existing, dan ketika Anda menambahkan base isolation seperti ini yang membutuhkan effort yang cukup besar. Kemudian kita bicara terkait dengan desain berbasis kinerja. Jadi biasanya kita itu mendesain menggunakan dua kriteria. Jadi ada kapasitas layan. Jadi kalau kapasitas layan itu sangat dikaitkan dengan fungsi daripada bangunan. Ya. Apakah dia layak atau tidak, itu terkait dengan kenyamanan. Ya, ini bisa dalam wujud misalkan defleksi. Ya, kalau defleksinya terlalu besar itu kan tidak nyaman. Ya, buat penghuni dalamnya, walaupun secara kekuatan dia masih kuat ya. Jadi misalkan balok itu mengalami deformasi yang cukup besar, belum tentu bahwa dia itu runtuh, tapi memang dia dapat menahan deformasi yang besar, tetapi dia tidak nyaman. Bisa juga karena vibrasi atau getaran, karena mungkin platnya itu terlalu tipis, mungkin ada getaran dari luar, begitu misalkan ada kendaraan yang lewat, ya itu memiliki frekuensi tertentu, kemudian dia bisa membuat getaran pada lantai kalau lantai itu terlalu tipis, dan itu tentu saja dari segi layannya tidak memenuhi ya. Oke. Nah, kemudian ada kapasitas ultimate, yaitu terkait dengan batas kekuatannya. Jadi kalau itu terlewati maka dia runtuh. Kemudian yang ketiga, jadi ini adalah yang pertama, ini adalah yang kedua ya. Kemudian ini adalah yang ini adalah yang ketiga, tingkat kinerja. Oke. Jadi performance based design, bahwa desain kita tidak hanya terhadap kapasitas layan, terhadap kapasitas ultimate juga, tapi kita mencakup tiga hal tadi ya, dari kapasitas layan, kapasitas ultimate, dan tingkat kinerja. Jadi kita harus menentukan target kinerja kita. Misalkan kita ingin memproduksi produk tertentu, begitu kita punya target bahwa kita dapat memproduksi 100 buah produk misalkan, atau 80 buah produk misalkan, itu tergantung tingkat kinerja ya. Nah, di sini kita kaitkan dengan bangunan ya, dan ini sesuai dengan tujuan dan kegunaan masing-masing suatu bangunan, dan bisa berbeda antara satu bangunan dengan bangunan yang lain ya. Oke, nah kita lihat di sini bahwa di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi ya. Ada faktor ekonomis ya, tentu saja ini terkait dengan budget yang perlu disediakan ya. Jadi tadi kita sudah sebut bahwa bangunan itu bisa direncanakan dengan sangat kuat, bisa juga dengan tidak terlalu kuat, tetapi dia memiliki stabilitas yang cukup besar gitu. Dan tentu saja ini tergantung daripada fungsi bangunan yang kita rancang. Misalkan rumah sakit itu harus desain dengan kekuatan yang lebih besar daripada bangunan pada umumnya seperti perkantoran. Ya, ketika terjadi gempa pada suatu lokasi tertentu, ada beberapa jenis bangunan, ada bangunan umum, perkantoran, segala macam, dan juga ada rumah sakit. Nah, itu ketika terjadi kerusakan yang cukup parah dan bangunan umum, diharapkan bangunan rumah sakit itu masih memiliki kerusakan yang cukup kecil dan dia bisa diperbaiki gitu. Jadi karena dia tempat evakuasi ya, ketika terjadi kerusakan di sekitarnya, maka rumah sakit sebagai tempat evakuasi, maka dia seharusnya dalam keadaan yang lebih baik. Kemudian kinerja struktur diukur, dievaluasi dari kerusakan yang terjadi pada saat terkena gempa rencana dengan periode ulang tertentu. Jadi ini dikaitkan dengan gempa rencana dengan periode ulang tertentu. Jadi ada gempa kecil, gempa menengah, ada gempa besar. Karena kita sudah bahas, gempa kecil itu frekuensinya sering ya, periode ulangnya sering, periode ulangnya kecil, ya berapa tahun sekali. Kalau periode gempa menengah itu bisa misalkan 250
tahun sekali, 500 tahun sekali. Nah, kalau periode ulang besar itu di atas 500 tahun, misalkan 2500 tahun, yang menjadi beban gempa rencana kita di SNI 17 2019, yaitu periode ulang 2500 tahun. Ya, jadi dievaluasi ketika dia terjadi gempa kecil, performance-nya seperti apa. Ketika terjadi gempa menengah, performance-nya seperti apa. Kemudian ketika terjadi gempa besar, maka dia performance-nya seperti apa. Diharapkan dia tidak boleh collapse, dia tidak boleh runtuh, walaupun terkena gempa besar, periode ulang 2500 tahun misalkan. Nah, misalkan kita punya suatu sistem struktur seperti ini ya, seperti yang dia sudah disampaikan, bahwa kita memiliki sistem struktur ini, kemudian ada beban gempa, ada pressure bekerja pada bawah bangunan kita sebesar FP ya. Kemudian ini seolah-olah kita statikan, jadi ini seperti halnya gempa statiknya. Kita statikan, kita distribusikan tiap lantainya begitu menjadi bentuk segitiga seperti ini distribusinya. Kemudian ini kita kenakan pada bangunan kita, sehingga atau kita dorong bangunan kita dengan beban statik ini ya, sehingga dia mengalami displacement. Nah, ketika terjadi displacement, maka akan terjadi kerusakan seiring dengan bertambahnya displacement ini. Jadi kita dorong sampai dia runtuh ya. Ya, ini namanya pushover analysis. Jadi kita dorong sampai dia runtuh. Oke. Nah, Anda lihat di sini. Anda dorong, mungkin displacement-nya kecil begitu, kemudian kerusakannya yang terjadi pada ujung-ujung balok gitu, beberapa ya. Kemudian Anda dorong lagi, kerusakannya tambah banyak di ujung-ujung balok, kemudian terakhir ada di ujung-ujung paling bawah ya. Kemudian yang biasa kita gunakan untuk melakukan evaluasi itu adalah ini roof displacement. Jadi displacement paling atas, lantai paling atas ya, lantai paling atas ya, lantai paling atas. Kemudian seringkali, terus kemudian standar untuk mengevaluasinya seperti apa? Biasanya kita menggunakan juga ini adalah ini, roof displacement ratio. Jadi roof displacement per H. H itu adalah tinggi total ya. Jadi mohon nanti dicermati lagi. Kadang satu textbook atau satu referensi itu bisa menggunakan notasi yang sama tapi maksudnya berbeda ya. Kadang kita pakai H itu untuk semua ini total, bisa juga yang ini yang sekitar lantai ini adalah H ini. Oke. Nah, kemudian tadi sudah kita sampaikan ya bahwa ini ketika kita dorong maka akan ada namanya displacement lantai, kemudian ada displacement antar lantai. Sekali lagi, displacement antar lantai lah itu yang mengakibatkan momen pada kolom ya. Oke, jadi Anda tadi lihat ya, misalkan ini jadi satu lantai gitu ya, jadi ada V seolah ini adalah F begitu, atau kita bisa sederhanakan, kita menggunakan cara elastik begitu, F sama dengan kekakuannya kali delta gitu. Tadi saya sampaikan ini deltanya begitu, maka momen sama dengan momen di sini, momen ini sama dengan F dikalikan dengan H-nya. Sorry, ini H itu maksudnya lantai. Oke, lantai ya, ini momen yang bekerja di sini. Oke, momen yang bekerja pada kolom bagian paling bawah. Jadi kan seperti cantilever, momen terpisahnya di bawah. Oke, ini juga bersama ketika kita kaitkan dengan sistem struktur. Oke, kemudian bagaimana responnya? Tadi kan ini adalah behavior terhadap roof displacement. Jadi kita bicara displacement paling atas ya, displacement di atas. Oke, ini adalah lateral roof displacement D ya. Ini adalah behaviornya, gaya geser dasarnya, gaya geser dasar yang bekerja di bawah bangunan Anda, atau gaya geser gempa totalnya ya. Oke. Nah, kemudian kita dapatkan respon ini. Tadi kan kita push ya, kita push sampai dia collapse. Jadi awalnya dia mengalami daerah linear elastik ya, ini kemudian kita push lagi
dia akan mengalami plastifikasi, maka seperti ini begitu, ini adalah sudah mengalami plastifikasi. Dan kalau kita hilangkan bebannya, karena ini kan push over ya, jadi kita push, kita dorong sampai runtuh. Tapi kalau pushnya tidak sampai runtuh kemudian kita kembalikan, ya seharusnya dia tidak kembali ke sini, bisa jadi dia kembali ke sini, ada residual deformation di sini ya. Kemudian kalau kita dorong terus sampai ini, sampai sini, kemudian dia mengalami titik puncaknya, kemudian collapse ya, keruntuhan ya. Nah, dalam apa namanya performance based design ini atau desain berbasis kinerja ini, kita mengevaluasi tadi ya, jadi rasio daripada lateral displacement-nya ya, dan itu diatur dalam peraturan. Kebetulan di Indonesia belum mengatur terkait secara detail, secara detail terkait dengan ini performance based design ini, tetapi di peraturan luar negeri itu sudah banyak. Contohnya peraturan Amerika, di sini ada ATC 40 ya. Anda juga bisa menggunakan peraturan yang lain terkait dengan performance based design. Oke. Nah, ini kita dorong dia sampai runtuh ya. Kemudian peraturan ATC 40 itu mengklasifikasikan kondisi atau state tertentu itu menjadi beberapa kategori. Misalkan ini, ketika dia sampai di sini, kita sebut sebagai immediate occupancy level atau IO. Kerusakan struktural yang terjadi tidak terlalu signifikan, ya, dia sangat kecil, begitu kecil, begitu. Setelah di repair sebentar, di immediate segera diperbaiki segera, maka dia bisa langsung digunakan. Kemudian ini ada beberapa juga, ini adalah kriteria yang kedua, ada life safety level ya. Ini adalah batas life safety. Jadi di sini korban jiwa itu ya tidak banyak, begitu, korban jiwa tidak banyak. Kemudian ini ada daerah ini structural stability level, collapse prevention. Jadi ini adalah collapse-nya ya, collapse prevention-nya, ini ada collapse-nya ya. Kemudian daerah di antara itu bisa dikategorikan lagi berdasarkan ATC 40 ini, bahwa antara immediate occupancy IO ada life safety level ya, LS ya, ini adalah damage control ya. Kemudian antara life safety level sampai dia structural stability level, collapse prevention ya, dia limited safety ya. Ya, kemudian tadi sudah kita singgung, kita mengevaluasinya juga terhadap beban gempa yang mungkin bekerja ya. Kalau misalkan di sini kita evaluasi struktur kita, kemudian ini bahwa ketika terjadi gempa kecil, maka dia masih dalam tataran immediate occupancy ya, dia masih bisa diperbaiki sebentar, kemudian difungsikan lagi gedungnya. Kemudian ketika ini apa namanya, gempa menengah gitu, gempa menengah, jadi ini ada probabilitasnya 10% untuk 50 tahun ya. Jadi ini kalau Anda konversi ya, 50 tahun per 10% itu ya 500 tahun ya. Ini adalah 2500 tahun ya, periode ulangnya. Jadi ini adalah gempa menengah, misalkan kita anggap ini gempa menengah, ini adalah gempa besar misalkan. Nah, ini Anda lihat ketika terjadi gempa besar ya, dia belum mengalami kolaps ya, seharusnya ya. Nah, oke. Anda lihat kemudian ya definisinya masing-masing, ada immediate occupancy, jadi bangunan aman saat terjadi gempa, risiko korban jiwa dan struktur tidak terlalu berarti dan dapat segera difungsikan. Nah, kalau kita korelasikan dengan fungsi daripada bangunan ya, ini contohnya adalah bangunan yang sangat penting. Misalkan adalah pembangkit nuklir, itu seharusnya ketika gempa besar pun ya dia masih dalam keadaan ini bisa immediate occupancy ya. Kemudian ada juga contohnya dengan rumah sakit di sini ya, rumah sakit terdesain dengan cukup kuat ya. Kemudian ada damage control, jadi merupakan transisi antara immediate occupancy dan life safety. Jadi Anda lihat ini adalah damage control, transisi antara immediate occupancy dan life safety level. Ini untuk bangunan bersejarah.
bangunan menjadi tempat penyimpanan barang berharga dan sebagainya. Kemudian ada life safety, juga ada life safety ya, ini adalah life safety ya. Jadi adalah bangunan mengalami kerusakan tetapi tidak terkenankan mengalami keruntuhan yang menyebabkan korban jiwa. Jadi ini batasnya adalah korban jiwa. Tidak boleh keruntuhan itu menyebabkan korban jiwa. Ya, karena dia deformasi lateralnya cukup besar, sehingga dia masih dia mengalami kerusakan yang cukup parah begitu, tapi dia korban jiwanya masih bisa ditekan gitu. Setelahnya yaitu dapat mengakibatkan korban jiwa yang cukup besar. Nah, ini contohnya misalkan gedung-gedung perkantoran, perumahan dan sebagainya yang merupakan fasilitas umum itu didesain dengan life safety ya. Kemudian limited safety itu merupakan transisi antara life safety dan structural stability. Ini limited safety ini dan structural stability merupakan titik terakhir ya. Struktur pasca gempa mengalami kerusakan hingga diambang keruntuhan total maupun parsial. Jadi diambang. Jadi kita harapkan ya nanti misalkan kita kenakan gempa besar, itu paling maksimumnya itu struktur kita ya boleh rusak parah tapi dia tidak boleh runtuh total. Ya. Runtuh total yang mengakibatkan korban jiwa yang sangat besar ya. Oke. Ya. Dan terlihat bahwa setelah ini structural stability adalah collapse ya. Dan itu sudah collapse ya. Nah, kemudian gimana Anda mengevaluasinya? Ya, Anda tadi kan sudah memiliki Anda dorong bangunan Anda ya. Jadi Anda punya bangunan Anda berapa lantai gitu. So, Anda dorong sampai runtuh dengan dapat grafiknya ya. Ini bezier berada di bawah. Ini adalah S-roof ya. Displacement pada lantai teratas yang S-roof. Seperti ini. Oke, ini yang Anda dapat dari analisis pushover. Oke. Kemudian ada konversi. Ya, ada konversi menjadi SA dan ST ya. Kalau ini langsung ST ya, karena dia displacement. Nah, kemudian Anda harus cek lagi. Nah, Anda konversi lagi yang ini bezier ini menjadi SA ya, SA bintang pseudo acceleration. Jadi spectral acceleration tapi maya gitu. Jadi pendekatan ya, pendekatan. Jadi kemarin kita sudah dapatkan atau kita sudah utarakan ya bahwa Anda punya SA, punya SV, punya ST gitu. Cuma Anda bisa lakukan ini dengan cara integration method, bisa pakai dual integration method, ada step by step integration method, ada Wilson data method, ada banyak sekali Anda bisa gunakan. Dan Anda juga bisa menggunakan pendekatan pseudo ya. Paling mudah itu menggunakan pendekatan pseudo ini ya. Ya, ini sama dengan omega dikalikan dengan SD, balik ya. Ini SD, SV, ini SA, Oke. Ini adalah omega kuadrat kali SD. Gitu ya. Jadi Anda tahu omega itu sama dengan 2pi F adalah frekuensi daripada bangunan Anda, atau 2pi per detik ya. Ini merupakan tarikan. Oke. Ini sudah kita sampaikan dulu ya. Jadi terus kemudian Anda tahu bahwa ini bezier ya, gaya gempa yang terjadi. Jadi gaya gempa yang terjadi. Jadi kemarin kita sudah sampaikan bahwa gaya gempa itu kan gaya inersi ya. F sama dengan massa dikalikan kecepatan, itu kan hukum Newton 2 ya. Massa dikalikan kecepatan. Oke. Nah, kemudian kalau SNI kemarin kita sudah diskusikan, ini gaya ini saya ubah jadi bezier, itu sama dengan massa dikalikan
kecepatan gitu kan. Kemudian ini saya tetap pakai proxy V, ini saya ubah ke berat, ini kalikan G, ini bagi G, oke, A bagi G, ini kan bisa saya coret juga sama dengan ini W dikalikan A per V. Nah ini sebenarnya A ini adalah acceleration, sama rotasinya dengan ini SA, spectral acceleration per G, di mana G itu adalah 9,1 meter per second. Oke. Kemarin kita dapatkan W itu sama dengan CS, CS itu sama dengan SA. Oke, itu adalah terkait dengan gaya gempa. Ya, Anda tahu bahwa ternyata di sini bukan SA benar SA, tapi di SA itu adalah SA yang tanda bintang pseudo, ya pseudo acceleration, ya bukan SA asli, tapi pseudo acceleration. Oke, nah Anda kaitkan dengan ini ya, Anda kaitkan dengan ini. Oke, Anda kaitkan dengan ini, Anda bisa dapatkan, Anda bisa mengubah ini menjadi ini. Ya, jadi kan kita dapat fungsinya bahwa ini kita tulis lagi ya. Jadi kita punya apa namanya, bahwa ini massa dikalikan percepatan, bahwa ini V ya, V sama dengan berarti massa atau dikalikan SA gitu ya, massa dikalikan SA gitu kan. Kemudian Anda bisa dapatkan SA sama dengan V dibagi massanya gitu ya. Jadi Anda konversi, sorry, ini adalah seperti itu. Anda konversi menjadi tanda bintang seperti ini. Kemudian ini juga tadi sudah kita utarakan bagaimana Anda mengubah ini kurva SA ini menjadi dan T ini menjadi kurva SA dan SD ya. Jadi tadi sudah diungkapkan bahwa SA bintang itu sama dengan omega kuadrat kali SD ya. Jadi ini merupakan, kalau Anda balikkan sama dengan SD itu ya sesuatu SA bintang dibagi dengan omega kuadrat, dan omega kuadrat kan Anda tahu ini sama dengan 2pi F dikuadratkan sama dengan 2pi per T dikuadratkan, merupakan fungsi daripada periode. Jadi periodenya Anda masukkan, Anda ubah ke sini, Anda dapatkan apa namanya, ini menjadi, Anda bisa ubah menjadi SD. Jadi Anda punya dua kurva. Yang pertama adalah kurva yang Anda dapat dari pushover analysis ini ya, Anda ubah menjadi SA dan SD, SA bintang dan SD. Kemudian kurva yang kedua adalah ini adalah kurva kapasitas, ini disebut sebagai kurva kapasitas. Okay. Ini adalah demand spektrumnya, jadi spektrum of design major earthquake. Jadi Anda lihat, Anda ubah jadi SA bintang dan SD menjadi seperti ini, Anda konversi ya, Anda konversi sehingga T itu menjadi seperti ini, T1, T2 dan sebagainya. Ada dua kurva, ada kapasitas yang kita punya ya, ini adalah kurva yang pertama. Kapasitas yang kita punya sudah dikonversi dari ini menjadi ini, kapasitas yang kita punya. Kemudian ini adalah kebutuhan yang harus kita penuhi ya, demand spektrum, apa namanya, kebutuhannya. Oke. Nah kemudian bagaimana Anda menentukan performance point-nya, titik pertemuannya antara dua kurva ini. Jadi Anda punya kekuatan yang Anda punya ya, Anda punya kebutuhan yang perlu Anda penuhi ya. Kemudian kita plotkan tadi, ini adalah demand-nya ya, demand spektrum, ini adalah capacity spektrum, dan dua-duanya kan sudah dalam yang sama. Ini sudah Anda konversi menjadi SA bintang dan SD. Ini sudah ada konversi menjadi SA bintang dan SD juga, sehingga dua kurva ini jadi kurva kapasitas Anda dan kurva kebutuhan Anda itu bisa disatukan dalam satu grafik dalam bentuk seperti ini. Kemudian demand spektrumnya, demand spektrum kan seharusnya seperti ini ya.
Ini demand spektrumnya, ini soal demand spektrum. Elastik. Oke, ini demand spektrum elastik. Jadi gempa elastik ya yang 100% itu kita kan reduksi, kita kecilkan di sini. Jadi sama dengan demand spektrum elastik dikalikan dengan I dibagi dengan R. R itu adalah faktor modifikasi respon yang mereduksi kegempaan. Jadi otomatis biasanya walaupun I itu adalah faktor utamaan, dia meningkatkan respon spektrum, tetapi karena R itu biasanya lebih besar daripada I, maka dia tetap turun. Ya, elastik itu demand spektrum elastik itu seharusnya lebih kecil daripada demand spektrum elastik. Kemudian Anda plotkan di sini kan, di sini ada tadi kapasiti spektrumnya, kapasitas yang Anda punya, dan juga demand spektrumnya ketika ini elastik. Ya, Anda dapatkan ini performance volume. Dan kemudian Anda evaluasi berdasarkan ketentuan yang ada di ATC 40. Kita tidak akan membahas detail terkait dengan performance design ini, tetapi di mata kuliah ini hanya pengantar saja. Ya. Kemudian yang terakhir adalah rumah sederhana tahan gempa. Kan ini kita ambil dari sumbernya dari PU dan JIK. JIK itu dari Jepang, dari PU, kerjasama dari PU dan JIK. Jadi mereka, jadi dua organisasi itu bergabung kerjasama untuk merumuskan suatu persyaratan pokok membangun rumah yang lebih aman. Ya, ini adalah tulisan lebih aman. Oke. Nah, ini salah satu yang bisa kita gunakan sebagai referensi ketika kita menawarkan ke masyarakat kita bagaimana struktur tahan gempa. Nah, ini dalam persyaratan pokok ini maka ada beberapa hal yang harus Anda penuhi, baik dari segi materialnya. Intinya adalah materialnya harus bagus. Walaupun ini detailnya sangat banyak, tapi intinya adalah material yang Anda pilih, Anda gunakan itu bagus begitu. Dan kalau bisa materialnya itu material yang ringan. Kenapa ringan? Karena Anda ingat bahwa F sama dengan M kali A, dan gaya gempa juga seperti itu. Anda bicara SNI, V sama dengan ini W dikalikan dengan CS. Bagaimana kita mengurangi gaya gempa? Ya dengan cara mereduksi massa strukturnya. Ini. Apakah Anda bisa mereduksi gaya gempa yang datang ke Anda? Ya bisa dengan cara device tadi. Ya, menggunakan kontrol seismik tadi. Anda memasang banyak device. Tapi kan itu cukup mahal. Kalau kita aplikasikan ke rumah sederhana kan ya sangat sulit juga kalau kita penuhi. Masanya dipilih material-material yang lebih ringan, itu otomatis akan reduksi gaya gempa. Oke, itu terkait dengan material. Jadi ada beberapa kaidah yang diatur ya di sini. Misalkan ini adalah penggunaan beton betulan ya. Ada beton, ada dia menggunakan semen tipe 1, misalkan, kemudian pasir, kerikil, besi. Ini adalah kriteria harus bersih. Kemudian ketika menggunakan kayu, maka dia keras, kering, berwarna gelap, tidak ada retak dan lurus. Ya, intinya adalah materialnya baik. Kalau bisa dia ringan, gitu ya. Baik, kalau bisa dia ringan. Kemudian material untuk fondasi ya, dia batu kali yang keras. Ini ada beberapa kaidah yang bisa Anda terapkan. Misalkan Anda bagaimana proporsi campurannya, misalkan 1 semen 2 pasir 3 kerikil untuk betonnya, kemudian untuk mortalnya 1 semen plus 4 pasir. Kemudian ini adalah cara menilai kayu yang baik ya. Kemudian ini adalah bagaimana cara Anda menilai campuran beton yang baik ya. Oke, jadi kalau Anda mix beton begitu, kemudian Anda genggam ya, kalau kemudian Anda lepaskan, jadi awalnya Anda genggam, kemudian Anda lepaskan buka genggaman Anda, maksud saya begitu, maka ini tidak hancur, tidak rekah gitu. Kalau rekah bagi dia salah, dia masih seperti ini, dia yang bagus gitu.
Kemudian ini ada struktur utama. Jadi ada beberapa elemen struktur ya, ikatan, balok, benda, tadi ada material kita singgung yang pertama kali ya, kemudian ada strukturnya, kemudian ada metode konstruksinya, kita harus perhatikan juga. Kalau struktur kan integritasnya itu harus dijaga, jadi jangan sampai elemen struktur itu bergerak sendiri-sendiri. Integritas itu maksudnya dia ketika terjadi gempa maka dia merespons struktur itu sebagai satu kesatuan, jadi jangan yang satu ke kanan, yang satu ke kiri, itu kan integritasnya tidak terjaga. Jadi dia tidak merespon suatu kayak gempa itu dengan sebagai satu kesatuan. Maka integritas itu kita jaga secara struktur. Maka di sini ada namanya balok keliling atau ring itu. Ya, jadi ingat bahwa bangunan tahan gempa yang baik itu ada ring baloknya yang dia mengelilingi sistem struktur ini. Ya, jadi ini menjaga integritas. Jadi ketika terjadi gempa maka ya dia bisa berdeformasi bersama-sama. Jadi Anda bayangkan kalau ini portal, ketika terjadi gempa maka Anda bisa bayangkan bahwa ini akan sebagai satu kesatuan, dia akan mengalami deformasi lateral gitu. Tapi kalau ini sendiri-sendiri, ya ini sendiri, ya mungkin atapnya akan runtuh. Oke, ini integritas. Kemudian nanti juga fondasi, integritasnya seperti apa? Ya dia dikaitkan dengan pengait ya, ada angkurnya segala macam. Kemudian menjaga integritas salah satunya adalah dengan dinding ini. Dinding ini juga diangkur pada kolomnya, dindingnya diangkur pada kolomnya, dinding diangkur pada baloknya, ring balok dan sebagainya. Itu salah satu bentuk untuk meningkatkan integritas. Ya, ini adalah desain fondasinya, Anda bisa baca sendiri. Yang paling penting di sini adalah ketika Anda memasang tulangan, maka SNI 2847 2019 itu mengatur tentang kaidah kait gempa. Nah, ini disebut sebagai kait gempa. Jadi harus ditekuk sampai 135 derajat. Oke. Itu hal yang diatur dalam SNI. Kemudian ada juga kita harus memasang kolom praktis ya, karena ini bicara bangunan sederhana, kolom praktis. Jadi kalau ini diutarakan 9 meter persegi ya. Kalau dulu saya pernah belajar, kalau bukan rumah tahan gempa itu biasa kita menggunakan rule of thumb-nya adalah 12 meter persegi. Jadi kalau ini tingginya adalah 3 meter, maka ini 4 meter, maka minimal di sini harus ada kolom praktis, ini ada kolom praktis gitu. Nah, kalau di sini diatur lebih ketat lagi ya. Jadi kalau saya punya suatu luasan 9 meter persegi, misalkan tinggi bangunan saya 3 meter, maka ini kalau sudah 3 meter ya dia harus ada kolom praktis begitu. Jadi kolom praktis itu tidak hanya ditempatkan di sudut-sudut ini bangunan atau partisi bangunan, tetapi juga diletakkan setiap luasan tertentu. Misalkan di sini ada 9 meter persegi, ada penuh ini 9 meter persegi, ini 12 meter persegi. Untuk yang biasa Anda tidak menggunakan, Anda kalau bisa Anda menggunakan kaidah ini 9 meter persegi. Kemudian integritas ya, integritas dari atapnya sendiri harus Anda jaga. Ini ada baut-bautnya harus tersambung dengan baik dan benar, intinya seperti itu sebenarnya. Kemudian menjaga integritas itu ini atap ini, kuda-kuda ini kalau bisa diangkut juga pada ring baloknya, dikaitkan pada ring baloknya untuk menjaga integritas struktur ya. Ini juga meningkatkan integritas struktur. Jadi ini diangkur pada fondasi ya, slope-nya ya, ada slope. Jadi kalau bagian atas itu ada ring balok, bagian bawah ada slope. Jadi dia diikat secara lateral. Jadi walaupun secara gravitasi itu tidak membutuhkan ya, kalau Anda bicara kalau ini dia kan hanya memikul beban ini saja ini. Oke. Kalau yang di sini kan relatif tidak memikul beban kecuali cuma ini saja. Oke. Kalau dan ini pun kalau pas di kolom kan dia langsung ke kolom, bukan di ring balok. Secara gravitasi ini dan ini tidak ada fungsinya begitu, tapi secara lateral ini meningkatkan integritas struktur.
ini Anda angkur ya, kemudian Anda lihat ini dinding-dindingnya ya, diangkur pada kolom, dikasih tulangan ke sana, kasih tulangan ke sana, kasih tulangan ke sana, sebagainya. Oke, nah kemudian ini adalah tadi terkait dengan material sudah, struktur Anda lihat integritasnya terjaga, kemudian metode konstruksi itu Anda harus lakukan dengan baik dan benar. Ya, Anda lihat sini ada kaidah-kaidahnya, bagaimana Anda melakukan pengecoran kolom misalkan. Jadi Anda pastikan cetakan rapat dan kuat, kokoh, jadi tidak bocor. Ya, kalau bocor berarti airnya hilang, mengalir di lubang tersebut. Ya. Nah, kemudian pengecoran kolom dilakukan secara bertahap setiap 1 meter. Ya, jadi 1 meter kemudian dirojok yang dipadatkan, gitu. Kemudian Anda lakukan itu setiap 1 meter itu. Kemudian Anda minimal finishing itu dilepas 3 hari. Oke, nah kemudian ada pengecoran balok dan sebagainya Anda